Dan pemirsa, untuk membahas lengkapnya kami telah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Arfan Sipayung. Selamat sore Pak Arfan. Selamat sore, Mas. Baik, Pak Ya, Arfan, selamat, bisa Mas. diceritakan Pak, awal mula kasus ini terungkap seperti apa? Jadi awal mulanya kejadian ini adalah berdasarkan laporan polisi yang dilaporkan oleh keluarga korban, di mana adalah tantenya atau neneknya RZ, di mana kami terima laporan polisi pada tanggal 22 November 2025, di mana tersangka IJ merupakan ibu kandung dari anak korban RZ, di mana tersangka membawa anaknya kandung tersebut yang selama ini dirawat oleh neneknya atau tantenya dengan seakan-akan untuk dirawat ataupun dibawa ke Medan. Selang beberapa hari, kurang lebih seminggu lebih, tanya jawaban kalau anaknya itu, anak kandung tersebut sudah dirawat di Medan atau dikirim di Medan. Namun mereka mencari dan sebagainya, namun tidak ada hasil, sehingga membuat laporan polisi terkait anak hilang. Dan kami langsung menindaklanjuti laporan tersebut, dan kami alhamdulillah berhasil untuk memeriksa keterangan saksi terkait dengan suami dari saudara ibu tersangka IJ maupun tante ataupun nenek dan sebagainya. Kami awalnya mengamankan empat pelaku yang merupakan bagian dari yang disangkakan dalam tindak pidana perdagangan orang. Di mana memang di sini kami bagi beberapa klaster terkait dengan perannya masing-masing gitu, Mas. Oke, Pak, berapa dijual anaknya, Pak? Jadi variatif. Jadi untuk tersangka IZ itu menjual ke AH atau ke anak RZ itu kepada tersangka WN kurang lebih sebesar 17.500.000. Lalu tersangka WN menjual anak korban RZ sebesar 35 juta rupiah kepada tersangka EM. Kemudian tersangka EM menjual anak korban RZ sebesar 85 juta ke tersangka LN di pedalaman Sumatera. Memang variatif gitu, Mas. Oke, dari informasi yang didapatkan, Pak, sebenarnya mengapa kemudian ini dijual ke suku pedalaman di Sumatera? Karena sebelumnya kita pernah mendapatkan kasus serupa dijual ke tempat yang sama, Pak. Jadi penelusuran kami bahwa keterangan dari pelaku tersangka dan kami tadi bagi dari klaster, kami masih pendalaman terkait situasi yang terkait dengan jualan, tapi kami bagaimana untuk mengembangkan yang terkait dengan utama kami adalah penyelamatan anak. Memang kami pada saat mengamankan satu anak korban RZ, kami juga menyelamatkan 3 anak tersebut. Jadi memang kami mengamankan anak yang memang dijual di dalam pedalaman Sumatera gitu, Mas. Oke, 3 anak ini diamankan dari tempat yang sama, Pak? Ya, benar, diamankan dalam tempat yang sama. Jadi total yang kami selamatkan anak itu adalah 4 orang. Oke, pada saat diselamatkan atau diamankan, bagaimana kondisi keempat balita ini, Pak? Setelah kami amankan, kondisi memang tidak ada, mohon maaf, cedera. Namun kami melakukan pemeriksaan kesehatan di salah satu tempat rumah sakit Polri, dan alhamdulillah sehat. Lalu kami berangkat menuju Jakarta, langsung membawa anak yang kami selamatkan berikut dengan tersangka yang sudah kami amankan. Dan untuk kesehatan anak yang kami selamatkan sampai sekarang alhamdulillah baik dan sudah bisa beradaptasi, bermain, dan semakin pintar, sehat lah, karena memang stakeholder kami selalu bekerja sama dengan pihak KPAI, pihak dari Kementerian Perempuan dan Anak, baik dari Dinas Sosial Provinsi Jakarta maupun PTA gitu, Mas. Oke, ini yang menarik adalah bagaimana kemudian tersangka ini melakukan penjualan atau memasarkan anak tersebut. Bagaimana, Pak, modus yang dilakukan oleh para pelaku ini memasarkan anak-anak tersebut, Pak? Kalau modusnya mungkin dari ibu kandungnya sendiri mungkin hanya kebutuhan ekonomi sesaat saja. Jadi memang dari tersangka IZ yang memang kami bagi klaster itu ada 4, yaitu IZ, ya, terus tersangka A, N, dan H ini dalam satu klaster, di mana menjualnya ke tersangka W maupun EB. Jadi memang variatif harga, jadi modusnya hanya untuk kebutuhan kehidupan masing-masing. Jadi untuk masalah nanti terkait tersangka yang kami amankan dari pedalaman Sumatera, kami akan dalami lagi
terkait modusnya, dan mudah-mudahan dia akan terungkap lebihnya. Gitu. Oke, terakhir Pak, ini pasal yang dikenakan terhadap para pelaku seperti apa? Jadi kami kenakan terkait dengan pasal PPO adalah pasal 76F untuk pasal 83 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun atau denda 60 juta dan paling banyak 300 juta, dan pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 junto pasal 17 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman pidananya paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 120 juta dan paling banyak 600 juta rupiah. Gitu, Mas. Oke, baik. Terima kasih AKBP Arfan Sepayong sudah bergabung bersama kami. Selamat sore Pak, sehat selalu. Pemirsa, terungkapnya kasus penjualan 4 anak ke suku anak dalam mengingatkan kita pada kasus Bilkis, korban penculikan yang juga ditemukan di komunitas suku anak dalam pada tahun lalu. Bocah berusia 4 tahun asal Makassar tersebut dijual seharga 80 juta rupiah. Masyarakat Indonesia dihebohkan oleh kasus penculikan anak yang melibatkan sindikat perdagangan manusia. Pelaku penculikan anak perempuan asal Makassar ini merupakan kejahatan yang terorganisir. Berawal terekam kamera pengawas, seorang perempuan dewasa menggandeng 3 anak kecil berjalan cepat keluar dari area taman. Salah satu anak yang dibawa adalah anak dari pasangan suami istri yang bekerja sebagai pelatih tenis yang dilaporkan hilang. Tim kepolisian bergerak cepat, sepekan kemudian korban berhasil ditemukan di Kabupaten Merangin, Jambi. Satuan Reskrim Polrestabes Makassar melakukan negosiasi selama 2 hari dengan suku anak dalam lokasi terakhir korban ditemukan. Ternyata korban dijual secara berantai ke suku anak dalam di Jambi seharga 80 juta rupiah. Pelaku penculikan mengaku menjual anak yang diculiknya melalui media sosial karena kebutuhan ekonomi. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang ditemukan di suku anak dalam Jambi. Polisi berhasil menyelamatkan 4 balita dan menangkap 10 orang tersangka. Polda Metro Jaya mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang yang ditemukan di suku anak dalam. Pengungkapan berawal dari kasus perdagangan balita RZA berusia 3 tahun di Taman Sari, Jakarta Barat pada 21 November 2025 lalu. Selain balita RZA, polisi menemukan 3 balita lainnya yang ikut menjadi korban perdagangan orang. Total 4 balita yang diamankan ini berada di usia 5-6 bulan, yang paling tua 3 tahun. Keempat korban kemudian langsung dievakuasi dan dibawa ke Jakarta untuk mendapatkan perawatan medis dan pemulihan psikologis di bawah pendampingan dinas sosial. Kami berhasil menyelamatkan 4 orang anak yang menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang ini. Dan keempat orang korban anak ini saat ini sedang dalam proses perawatan pada Dinas Sosial DKI Jakarta. Selain korban, polisi menangkap 10 orang yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka yang ditahan di Polres Metro Jakarta Barat kini dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman penjara maksimum 15 tahun. Dari Jakarta, Indira Utomo, Andri Setiawan, iNews melaporkan.